Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Asbabun Nuzul. Sekarang Sababun Nuzul surah An-Nisa ayat 176, halaman 179. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Yastaftunak qulillahu yuftiikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Nabi, tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya karena nggak punya anak. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, sisa maksudnya, sisanya saudara laki-laki. Kalau memang kalau saudara laki-laki saja saudaranya. Kalau ada laki perempuan beda lagi nanti. Jadi kalau saudaranya laki-laki, maka seluruh harta orang yang sebatang kara itu seluruhnya, karena laki-laki itu asobah, sisa ya, dapat sisa. Seluruhnya untuk saudara laki-laki dibagi rata. Kalau saudarinya perempuan saja, saudari perempuan itu menguasai separuh. Nah, kalau saudari laki perempuan, beda bab nanti.
saudara laki-laki 2 kali bagian saudari perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tadi saudara perempuan itu dan saudara yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan tadi. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, jika saudara perempuannya 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Kalau saudarinya perempuan 2 atau lebih, berarti 2/3. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya kapan hari ada yang konsultasi waris ke saya. Jadi ini seorang meninggal dunia. Dia nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya saudara, meninggal semua udah saudaranya. Orang tua meninggal semua, saudara meninggal semua, nggak punya anak istri, nggak punya. Kan sebatang kara. Terus siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi ahli warisnya adalah siapa? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau tidak ada bagaimana? Jadi nggak ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, tidak ada. Maka keponakan-keponakan yang ada itu bisa mendapatkan warisan dalam status sebagai dzawil arham, orang yang punya kedekatan hubungan. Ya dibagi rata aja udah antar keponakan yang ada itu. Ini masalah waris nih, masalah waris. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengok Jabir yang sedang sakit. Berkatalah Jabir radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berwasiat memberikan 1/3 hartaku untuk saudara-saudaraku yang perempuan?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baik." Ia berkata lagi, "Kalau setengahnya?" Beliau menjawab, "Baik pula." Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang. Dan tiada lama kemudian beliau datang lagi ke rumah Jabir radhiyallahu anhu seraya bersabda, "Aku kira kamu tidak akan mati karena penyakitmu ini. Dan Allah telah menurunkan ayat kepadaku yang menjelaskan pembagian waris bagi saudara-saudara perempuan, yaitu sebesar 2/3 sulusain." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Zubair yang bersumber dari Jabir. Jadi kalau ada orang berhak mendapatkan warisan, secara bersamaan dia akan mendapatkan wasiat. Makanya dimenangkan waris bukan wasiat. Kan tadi berencana mau mewasiatkan kepada saudarinya 1/3 atau separuh kan. Sementara ketentuan warisnya saudari perempuan kalau 2 orang mendapatkan berapa tadi? 2/3. Yang menang warisnya. Kecuali saudari perempuan terhalang, boleh dapat warisan, dapat wasiat. Misalnya orang yang akan meninggal punya anak laki-laki, berarti bukan kalala, berarti kan punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, saudari perempuan, ini kita nggak punya anak ya tadi. Contoh tadi itu dalam konteks nggak punya anak ya. Maka saudara kandung yang menduduki kedudukan anak gitu maksudnya. Ini ceritanya nggak punya anak. Kalau punya anak bukan kalala kasusnya namanya. Kalau punya anak, misalnya dia anaknya ada laki-laki, berarti saudari perempuan terhalang. Nah, tapi dia sayang sama saudari perempuannya, dikasih wasiat, boleh nggak? Boleh, dapat. Maksimal 1/3 total harta. Tapi dengan catatan saudari perempuannya adalah orang yang terhalang dari tidak mendapatkan warisan. Itu seperti itu. Karena ada anak laki-laki itu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Zubair sumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Keterangan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, riwayat Jabir ini bukanlah peristiwa yang telah dikemukakan dalam peristiwa turunnya surah An-Nisa ayat Riwayat ini bukanlah peristiwa yang telah dikemukakan dalam peristiwa turunnya surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Kalau 11 12 itu ceritanya ada
seorang suami meninggal, punya anak perempuan yatim, ditanya, hartanya dikuasai oleh paman-pamannya. Suatu saat si anak perempuan ini kan mau nikah, butuh biaya kan, datang ke Rasulullah Muhammad SAW menceritakan perihal ulah sebagian pamannya yang mengambil harta keponakannya yatim ini, menguasai harta keponakannya itu. Maka turun surah An-Nisa ayat 11-12 itu tentang pembagian waris untuk anak-anak yang ditinggal mati bapaknya, itu seperti itu. Dan paman dapat bagian, dapat, karena kan anaknya perempuan semua. Tapi enggak sebanyak itu, enggak menguasai seluruhnya. Karena anak perempuan kalau 2 orang dia 2/3 dari total harta. Itu seperti itu. Kalau anak angkat bagaimana? Tuangkan dalam wasiat. Anak-anak angkat kan bukan ahli waris. Jadi tuangkan dalam wasiat bahwa dia mendapatkan 1/3 maksimal ya, 1/3 dari total harta kalau Anda punya anak angkat. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa Umar pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pembagian waris kalalah. Maka Allah menurunkan ayat ini An-Nisa ayat 176 sebagai pedoman pembagian waris. Diriwayatkan, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh yang bersumber dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Keterangan jika kita perhatikan apa yang telah diterangkan dalam Asbabun Nuzul, ayat-ayat di dalam surah ini, maka terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa surah ini Makkiyah, turunnya di Mekah. Oleh dari modelnya ini bukan Makkiyah, berarti ini Madaniyah, turun setelah hijrah. Walaupun surah An-Nisa umumnya adalah surah Makkiyah, tapi beberapa turun di Madinah atau setelah Nabi hijrah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya langsung masuk ke surah Al-Maidah. Sababun nuzul surah Al-Maidah. Al-Maidah artinya hidangan. Langsung masuk ayat kedua nih. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Hai orang-orang yang telah beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiarnya Allah. Syiar itu apa? Dari kata syu'ur. Syiar itu bukan siaran, bukan. Syiar dari kata syu'ur. Sesuatu yang membuat orang itu merasa ingat Allah, itu syiar-syiarnya Allah. Syiar itu perasaan. Syu'ur itu artinya perasaan. Jadi sya'airullah, syiar-syiarnya Allah berarti hal-hal yang membuat orang itu kalau melihatnya ingat Allah. Ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada Safa, Marwa, ada sumur Zam-Zam, ada Hajar Aswad. Yang kalau kita ngelihat itu ingat Allah gitu loh. Itu namanya syiar-syiarnya Allah. Jadi bukan siaran. Dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan. Tidak boleh dilanggar dalam pengertian tidak boleh, cuman kalau di bulan itu dosanya lebih besar gitu loh. Dosanya apa lebih besar? Dan pahalanya juga lebih besar di bulan-bulan yang mulia itu. Terus kemudian jangan mengganggu binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah dengan mereka sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabbnya. Maksudnya apa? Orang kalau sedang berihram terutama
Itu banyak larangannya, termasuk berburu. Nah, jadi termasuk tidak boleh motong binatang hadyu sebelum waktunya di tempatnya. Nah, itu diantaranya. Termasuk nggak boleh berburu dan tidak boleh mengganggu apapun, termasuk diantaranya mengganggu manusia, orang juga nggak boleh. Hadyu itu binatang, sapi, kambing. Hadyu itu korban tapi oleh orang yang berhaji. Kambing, sapi, onta, kebo bisa. Itu hadyu. Hadyu itu kata Nabi, kalau kata Imam Nawawi, hadyu itu kurban juga, cuman untuk orang yang berhaji, disembelihnya di tanah haram sana. Sama, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kalau sudah sedang ihram tidak boleh. Tidak boleh bunuh nyamuk, tidak boleh. Iya, ya ini kan aja, jangan diburu, tapi jangan ditumpahkan darahnya. Pokoknya nggak boleh. Dalam pengertian tidak boleh itu ya dilarang memang, tidak boleh. Wong utuh di rambut aja tidak boleh dibunuh, nunggu sampai betul-betul selesai ihramnya. Kalau nggak tahan bagaimana? Boleh dicukur tapi kena dam, bayar dam, boleh, tidak apa-apa dicukur. Kalau kena nyamuk nggak tahan tidak apa-apa, tapi kena dam. Nah, kalau pelanggaran ringan begitu, insya Allah cukup hanya ngasih makan orang. Ya, biasanya bayar 20 real biasanya. Kenapa? Kalau misalnya jamu kan, kalau misalnya ketemu orang kita nggak bayar. Gimana? Kita misalnya melanggar, kan orang nggak tahu, kita nggak bayar. Ya, Allah Maha Tahu. Itu berkaitan dengan kesempurnaan apa? Haji atau umroh itu. Kemarin saya tanya orang kemarin itu, Ustaz, saudara saya duluan belum pas haji, belum berilmu. Jadi dia ketika ihram itu gigit-gigit giginya itu loh, sampai copot kukunya sampai copot. Terus pas nyisir rambut rontok misalnya. Gimana itu, Ustaz? Ya kena dam, saya bilang gitu. Loh, tapi sudah berlalu, Ustaz. Sudah sekian tahun yang lalu hajinya. Baru sadar sekarang, baru ngaji sekarang, gimana? Ya udah bayar dam sekarang saya. Batal nggak haji kemarin itu? Nggak batal sih itu. Jadi tidak semua pelanggaran ihram itu membatalkan haji, nggak sampai. Nggak semuanya maksud saya. Tapi dendanya tetap harus dibayar karena tidak cuma dengan tobat. Dendanya apa, ngasih makan. Cuman saya bilang itu pelanggaran ringan sebenarnya. Saran saya yang ngasih makan orang miskin paling tidak itu 3 sok. 3 sok itu zakatul fitri, tahu nggak? Zakatul fitri berapa? 2,5 kilo ya? Kali 3. Berarti berapa itu? Iya, 7,5 kilo. Ya 10 kilo lah. Ngasih makan ke orang miskin 10 kilo. Bagi-bagi beras, niatnya bayar dam pelanggaran saat ihram haji saat itu. Niatnya gitu aja. Nah, terus untungnya gini, dalam Islam itu untuk menyempurnakan haji itu nggak harus mengulang haji sebenarnya, asal tidak batal ya hajinya ya. Karena kemarin kan ada yang nggak sampai wukuf di Arafah, itu kan nggak sah hajinya itu karena bukan ilegal itu loh. Iya, ilegal. Sekarang kan ketat sekarang. Bisa sebenarnya dia wukuf di Arafah tapi suruh bayar 60 juta lagi. Kena makelar, naudzubillah min syarri dzalik. Akhirnya dia sudah angkat tangan, sudah habis uang banyak dia. Akhirnya pulang belum wukuf di Arafah. Ya itu batal. Kalau itu wajib mengulang kalau yang model gitu. Kalau ini kan pelanggaran kecil ya. Pelanggaran kecil itu insya Allah tidak sampai membatalkan haji. Nah, untungnya untuk menyempurnakan haji itu Nabi pasti tanya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, juga ada beberapa rawi yang lain lah. Ya Rasulullah, haji mabrur itu gimana sih haji mabrur itu? Kata Nabi, haji mabrur itu ini ada beberapa riwayat ya. Pertama, tibul kalam, baiknya ucapan. Ya, lisannya diperbaiki, ucapannya diperbaiki. Itu cara menyempurnakan haji supaya mabrur. Yang kedua, it'amut ta'am, ngasih makan orang. Kalau Bapak rajin ngasih makan orang, dermawan maksudnya ya, dermawan. Nah, itu insya Allah itu cara untuk menyempurnakan apa? Haji. Yang ketiga apa? Afsyus salam. Jadi menebarkan salam. Assalamualaikum. Nah, itu senang mengucap salam. Jadi menebarkan salam, ngasih makan orang, dermawan maksudnya. Terus kemudian
mulut dijaga, itu bagian dari haji yang mabrur. Itu termasuk ya dia tadi, untuk supaya haji kita mabrur, jaga 3 itu. Supaya haji kita dimabrurkan gitu oleh Allah. Dan tandanya ya 3 itu. Kalau jenengan pulang haji ada tanda 3 itu, ya sudah, itu haji mabrur. Kalau perasaan dulu kok ada yang kurang-kurang, ya disempurnakan dengan memaksimalkan 3 itu sudah. Enggak harus pulang ke Mekah lagi, enggak harus, kecuali batal hajinya. Nah, yang kemarin yang enggak wukuf di Arafah itu batal. Yang batal wajib mengulang gitu. Idealnya tahun depan mengulangnya. Tapi kan sekarang tahu sendiri bagaimana itu. Itu seperti itu. Tapi kalau Allah berkehendak enggak ada yang sulit sih. Haji mabrur itu yang dimaksud Pak Ustaz tadi selamanya apa selama pulang dari haji aja Pak? Harusnya selamanya. Enggak cuma 40 hari, kan ada orang selama 40 hari. Setelah itu kayak bebas menunggu orang mboten. Jadi maksudnya itu ya selamanya. Makanya orang kalau pulang haji kok ucapannya terjaga. Pulang haji kok tambah dermawan. Pulang haji kok seneng nebar salam. Nebar salam itu ya harfiahnya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Atau dalam pengertian yang lain, dimanapun dia berada, orang lain merasa aman, selamat dari gangguan lisan dan tangannya misalnya. Itu ciri haji yang mabrur. Itu ada dalam hadis Al-Hakim, Ibnu Majah yang saya tahu. 3 itu diantaranya. Ngoten nggih? Seperti itu Pak Ustaz, seperti kena dam tadi Pak. Ya gitu terus. Kategorinya ya apa aja Pak? Banyak Pak. Banyak. Contoh misalnya tadi nyisir sampai rambut rontok. Makanya pas ihram enggak usah nyisir lah. Wis biarin aja. Kalau rontok sendiri biarin, tapi kalau sengaja nyisir kan tahu kan, orang kalau nyisir konsekuensinya apa? Rontok. Wis enggak usah nyisir makanya. Pas ihram enggak usah nyisir, wis biarin aja sudah. Karena orang tahu pas nyisir itu bayar dam. Terus pakai wewangian, kena dam. Terus tadi apa tadi? Gigit gigi. Apa gigit kuku. Karena ada orang kebiasaannya gitu ya. Iya, ya wes karena potong kena dam gitu. Tapi ini tuh ringan. Mandi. Yang hati-hati aja mandinya, jangan pakai sabun yang wangi. Ya, kan ada sabun ihram ada yang enggak wangi itu ada, sabun ihram namanya. Ya. Tapi pengalaman saya pas menjelang pakai ihram haji itu udah mandi yang bersih. Pakai terserah mau Rexona, mau tawas opo wis pakai sing tenanan pokoke, sing tenanan. Kalau ihramnya di atas Oh enggak, ini haji kan. Kalau haji kan di dalam kota Mekah. Iya, kalau umroh masih bentar, Pak. Kalau haji kan 3 atau 4 hari kan itu. Iya gitu. Jadi gini misalnya. Itu udah bersih aja. Jadi ketika kita di Mina, wis enggak usah mikir mandi udah. Kalaupun mandi sekedar untuk membasahi badan supaya enggak gerah aja. Lalu enggak usah mikir gaya sabun atau apa. Bahkan ketika gosok gigi kalau perlu enggak usah pakai odol sudah. Itu walaupun boleh pakai odol, cuman kan odol itu ada yang wangi kan, khawatirnya melanggar kan. Kalau perlu wis wis enggak perlu gosok gigi kalau perlu wis pokoknya yakin bersih ngono ae wis estu niku. Tapi qadarullah ini yang saya alami selama ihram itu, haji itu yang beberapa hari itu, alhamdulillah enggak bau itu ya. Ya enggak. Ya mulut alhamdulillah baik-baik saja alhamdulillah, tapi harus banyak doa. Minum air zam-zam doa aja udah. Itu alhamdulillah. Ya masya Allah ya baik-baik saja. Tidak seperti kita bayangkan nanti, ampun kok lebus apa piye mboten. Sak rombongan alhamdulillah ya baik-baik saja, tidak ada masalah alhamdulillah. Iya, ya qadarullah, Allah yang ngatur semuanya. Makanya banyak doa itu aja, banyak doa semoga. Jadi jangan Anda bayangkan, aduh nanti kalau bau bagaimana? Doa aja udah. Di sana itu banyakin doa aja udah, doa aja udah banyak. Minum air zam-zam doa. Wong ada orang di Masjid Nabawi itu kebelet kencing. Kata kiai saya, minum air zam-zam. Bah, saya kebelet kencing kok suruh minum, minta sama Allah enggak kebelet kencing. Akhirnya minum air zam-zam, minta sama Allah enggak kebelet kencing. Qadar Allah enggak kebelet kencing. Semuanya ngoten niku. Minta sama Allah, minta banyak-banyakin doa sama Allah. Kalau sana itu banyakin doa aja, minta sama Allah udah. Nah, ngoten nggih? Enggak usah kepikiran teman-teman, banyakin doa aja sana. Nah,
Itu ya diantaranya. Jadi nggak harus mengulang nopo haji, nggak harus mengulang hajinya selama tidak batal ya hajinya terutama. Ya, dan maka boleh mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Kadang ada orang haji sambil dagang, itu jangan diganggu, biarin aja. Mau jualan, nggak usah kita ceramah. Wah, kamu itu haji pakai jualan, nggak apa-apa. Kata Qur'annya nggak apa-apa. Tapi asalkan jualan jangan tujuan. Jualan itu sampingan aja. Dulu itu banyak orang yang haji sambil nopo jualan, nopo? Iya dulu. Sekarang masih nggak? Sekarang kan rokok sekolah bebas kan sekarang rokok. Pokoknya sambil jualan boleh, tidak apa-apa. Ya jualan yang benar-benar. Terus dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu setelah selesai ihram. Kalau ada tahallul awal, kalau tahallul awal itu apa yang dilarang menjadi boleh kecuali senggama suami istri. Nunggu tahallul sani. Kalau tahallul sani baru boleh senggama. Kalau itu karena senggama itu bisa membatalkan haji. Ada yang mengatakan tidak batal tapi kena dam. Damnya apa? Pelanggaran berat, sapi. Jadi orang kalau senggama suami istri belum tahallul sani, senggama suami istri, dendanya sapi. Ada yang mengatakan batal dan wajib mengulang tahun depan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib tapi bayar dam. Damnya apa? Sapi. Jadi senggama dengan istri sekali itu dendanya sapi. Mahal loh Bu, ibu itu. Ini batuk berapa batukan Pak? Oh. Jadi ibu-ibu ini mahal. Kalau sampai segitu aja syariat menghargai satu ekor sapi. Coba. Oh, makanya itu masih muda-muda Pak. Kalau kita 40 hari itu enggak makanya kalau bisa kalau belum tahallul sani jangan satu kamar. Kalau tempat kita di Harwan itu ada khusus di atas ada tempat khusus. Iya saya tahu itu. Nah tapi saya ulang sekali lagi kalau bisa asal belum tahallul sani, kalau bisa jangan sekamar. Takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sih nopo carane lah. Itu seperti itu. Dendanya berat sapi soalnya. Allahu Akbar. Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Jadi walaupun kita nggak suka sama orang lain, kita tetap harus adil. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah maha berat siksanya. Jadi kita diperintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak boleh saling tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Nah ini hati-hati nggih, hari-hari ini kita ini rawan diadu domba. Ini hati-hati ya, munculnya ormas-ormas yang menjadikan intern kaum muslimin diadu domba bisa-bisan. Kayak kemarin yang sempat ramai di Pemalang itu. Ya, jadi kita jangan sampai terprovokasi nggih. Jadi terprovokasi untuk ikut-ikutan diadu domba. Karena sehebat apapun kita kalau masih bisa diadu berarti kita ini masih domba. Sehebat apapun kita kalau masih bisa dipancing berarti kita ini masih ikan. Hati-hati. Diiling-iling mawon. Memang ada sebagian ulama kita yang mengatakan di akhir zaman ini akan semakin banyak perpecahan-perpecahan. Di samping Nabi menyabdakan ya, seperti kalau nanti kalian akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan kata Nabi. Itu kalau kata para ulama di antara hikmahnya adalah untuk menghilangkan fanatisme sebenarnya. Jadi perpecahan dan perbedaan itu untuk menghilangkan fanatisme. Karena kalau orang nanti fanatik, siapa yang akan baiat kepada Imam Mahdi? Jadi kalau orang itu fanatik, siapa yang akan membaiat Imam Mahdi? Nah di saat orang sudah tidak punya lagi figur
yang difanatiki secara membabi buta. Nah, nanti muncullah Imam Mahdi sehingga orang gampang berbaiat kepada Imam Mahdi nanti. Tapi kalau orang masih fanatik misalnya sama ormas tertentu, sama tokoh tertentu, sehingga kemudian tokoh ini segala-galanya bagi dia. Nah, terus kalau Imam Mahdi muncul, terus siapa yang akan membaiat? Makanya dalam rangka program itu, kalau kata para ulama, ini memang sunnatullahnya semakin akhir zaman semakin banyak perpecahan-perpecahan. Cuman satu pesannya, sebetapapun kita melihat banyak perbedaan, ingat kita jangan terprovokasi untuk ikut-ikutan berpecah. Makanya ayatnya mengatakan apa? Jangan saling tolong-menolong dalam hal permusuhan dan dosa itu. Cocok melok-melok untuk kemarin. Mereka yang begitu ya biarin aja, kita ingetin kalau bisa, nggak bisa kita doakan, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Dan sekarang ini menurut saya masa pilkada seduluran putus, kadang nggih koncoan putus. Jadi hanya gara-gara napa pilkada misalnya. Pilpres nggih ngoten kadang nggih. Iya, napa? Di mana? Kemarin tuh. Oh. Ya, wallahu alam nih. Enggak bisa ngomong saya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Ya monggo Pak Suat Maji. Mengenai kalau kita ada kewajiban dari pusat, kalau kita dibatalkan, Kenapa dibatalkan? ya, waktu waktunya atau bagaimana? Kenapa? Mungkin kalau kita daftar resmi itu kan berapa tahun, 25 tahun, Oke. jalan. Kalau kita batal, kan juga aku bisa batal ini sama upaya di sana. Gak bisa, kan Bapak masih sehat. Jadi nggak bisa kalau Gak bisa. Badal itu satu karena meninggal. Yang kedua karena sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa mengadakan perjalanan ke sana. Nah, kalau ini kan Bapak masih sehat, ada kemungkinan bisa jalan kan, hanya belum gilirannya gitu aja. Jadi non saya nunggu meninggal dulu, atau nunggu mengalami kondisi tua banget atau sakit parah yang tidak mungkin mengadakan perjalanan haji, itu baru boleh haji badal. Nah, sarannya buat wasiat aja. Kalau nanti sekiranya saya meninggal dunia, tolong saya dihaji badalkan. Wasiat ke anak-anak gitu aja. Dihaji badalkan. Di Ustadz Afif 17 juta. Di Ustadz Afif 17 juta haji badal. tapi kalau orang yang saya nggak bisa ya. Kalau masih sehat tidak boleh. Nunggu ya tidak apa-apa, belum mampu kan. Karena masih terhalang oleh peraturan ini itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Pak Tri, monggo. Ini Pak Tri wali kota nih. Kategori haji mabrur tadi ada 3 kan? 3-nya apa lupa? Apa? Haji mabrur. Yang pertama tibul kalam, baiknya ucapan. Yang kedua it'amut ta'am, ngasih makan orang, maksudnya dermawan ya. Yang ketiga ifsya'us salam, menebar salam. Iya. Itu ciri haji yang mabrur, termasuk cara merawat supaya haji kita mabrur. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih monggo Pak. Niki Pak Giyadi nih, Pak Giyadi. Kalau sama-sama muslim mau ke ibadah sholat, kalau ketemu bukan ucapkan salam tapi yang diucapkan itu apa toh? Itu gimana kategori apa Pak Ustaz itu kan? Jadi bukan mengucapkan salam tapi ucapkan jadi ketawa bukan, ini teguran bukan, cuma gitu loh Pak Ustaz. Itu ada kawan kita lingkungan sini ada yang begitu Pak, modelnya begitu ada itu gitu, Pak. Ya, berarti Bapak yang harus memulai ngucap salam ke dia. Ya betul. Ya, dia itu biarin aja urusan dia itu. Urusan kita adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu aja. Ngoten nggih? Nggih. Aku udah sering ini Pak, udah sering kasih masukan. Tapi tetap begitu. Ya mungkin memang gayanya orangnya gitu, enggak usah ditiru. Nggih. Kita aja yang mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngoten mawon nggih. Jadi
Monggo yang lain silakan kalau ada. Sekarang nggih. Nggih. Haji yang tadi makbul dan makbul. Dan makbulnya itu gimana? Istilah untuk ibadah kalau diterima oleh Allah itu makbul, kecuali haji. Haji itu Allah tidak menggunakan kata makbul. Allah menggunakan kata mabrur. Termasuk umroh mabrur. Kenapa kok mabrur? Itu dari kata barro ya birru, artinya baik. Mabrur berarti dibuat baik. Makanya orang kalau hajinya mabrur harus ada perubahan lebih baik. Kalau ada orang pulang haji tidak lebih baik, ada perubahan lebih baik, ya berarti dia nggak mabrur berarti. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Pun cekap kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.